Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Alhamdulillah wa syukurillah kita udah memasuki di akhir bulan ya teman-teman. Dan hari ini aku rencananya mau evaluasi budget di bulan Desember. Tidak terasa sudah kita lewati 4 minggu kemarin dengan lumayan ya teman-teman. Ada pengeluaran tidak terduganya, ada mungkin juga rezeki lebihnya, ada boncosnya, dan juga ada lebihannya ya. Apapun itu tidak membuat semangat kita berkurang ya, harus tetap menggebu-gebu. Nah ini sebelumnya kita akan evaluasi dulu budget di bulan Desember week keempat, terhitung dari tanggal 20 sampai 26 ya teman-teman. Nah ini untuk evaluasi mingguannya kemarin sudah aku tulis untuk meal plan selama 1 minggu dan juga rincian pembelian di kolom yang bawah ya teman-teman. Nah yuk kita evaluasi sama-sama untuk sisa anggaran atau budget di dompet budgeting mingguan. Nah yang pertama ini dari budget sembako untuk anggarannya 50.000 dan untuk yang tersisanya 7.000 rupiah. Ini langsung aku tulis ya teman-teman di kolom yang paling akhir. Nah selanjutnya di sini ada sisa juga dari family time, aku anggarkan 150.000 dan untuk sisanya hanya 8.000 rupiah. Seperti yang sudah aku bilang teman-teman, kalau budget jajan ini ketika dibikin ngepres itu cukup, ketika dibikin lebih pun ya tetap habis begitu saja ya. Makanya mungkin ketika kita mau berhemat ya awalnya harus dikurangi dulu jajan ya teman-teman, baru ada sisa. Kalau aku kemarin pakai metode ketika awal gajian di awal minggu itu aku anggarkannya itu ngepres banget, di minggu kedua juga ngepres banget. Nah di minggu ketiga dan juga minggu keempatnya itu baru ya aku menghela napas untuk bisa jajan lebih leluasa ketika di akhir bulan. Nah kalau biasanya orang-orang kan euforianya itu ketika awal gajian, udahlah beli ini beli itu, pokoknya apa yang dipengen itu langsung dibeli. Nah sedangkan aku adalah tim yang kebalikannya ya, di awal itu diiritin dulu, ketika akhir itu baru dilosin gitu ya, baru bisa beli-beli atau apa-apa, karena ngerasa lebih nyaman aja, lebih terkontrol juga sih teman-teman ya. Kadang kita ngerasa banyak uang, euforia, megang duit gajian gitu, nggak punya batasan ya teman-teman untuk memakai uangnya. Beda halnya ketika kita iritin dulu, itu baru kita bisa mikir ya, kalau misalkan uang ini tidak hanya untuk 1 hari. Nah ini tadi untuk uang sisanya sudah aku masukin ke dompet budgeting bulanan ya. Dan ini kita akan langsung saja evaluasi budget di bulan Desember, terhitung dari tanggal 1 sampai akhir bulan ini ya. Nah ini dari poin yang pertama, untuk nabung sudah dialokasikan. Kemudian untuk bensin Pak suami di sini tidak ada tersisa ya teman-teman, karena setiap minggunya 100.000 itu bener-bener tidak aku tanyakan lagi ada sisa atau enggak. Tapi terkadang Pak suami juga selalu ngajak untuk jajan ya teman-teman, kalau misalkan dia ada budget lebihan gitu. Nah ini selanjutnya untuk kategori jajan anak, aku anggarkan setiap bulan itu 200.000 dan di sini tidak tersisa ya teman-teman, karena kalau untuk jajan anak biasanya walaupun ada sisa aku alokasikan entah itu untuk beli mainan atau ada hal yang dia suka atau makanan yang dia suka, itu baru aku beliin juga. Nah ini selanjutnya untuk budget mami tadi tidak tersisa ya teman-teman, karena biasanya untuk budget skincare ini aku langsung top upin aja, karena biasanya langsung dibelikan, karena kalau beli online itu jauh lebih murah ya, kita dapat skincare yang sama dan harganya lebih terjangkau gitu. Selanjutnya dari anggaran dana jaga-jaga itu biasanya aku anggarkan 200.000 per bulan dan di sini untuk sisanya 30.000 rupiah. Nah ini selanjutnya untuk dana sembako atau belanja sembako, untuk anggarannya itu 400.000 rupiah per bulan. Ini yang paling rekor ya teman-teman. Untuk sisanya aku hitung di sini ada 105.000 rupiah. Nah jadi untuk pembelanjaan sembako ini biasanya dari budget 400.000 aku bagi menjadi 4 minggu teman-teman ya. Jadi untuk 1 minggunya ini sebesar 100.000 rupiah. Amat sangat efektif untuk aku, karena biasanya kalau misalkan belanja bulanan itu tuh bisa habis 400 sampai 500 ribuan. Belum lagi kayak perintilan-perintilannya suka ke warung juga gitu ya. Jadi memang untuk mengelola budgeting mingguan dan juga bulanan ini amat sangat efektif. Aku ngerasanya selalu ada sisa ya teman-teman setiap bulannya. Walaupun jumlahnya ini tidak menentu, tapi sudah dipastikan ketika mengelola keuangan per minggu akan jauh lebih terkontrol, karena kita punya rem atau batasan setiap minggunya. Karena kalau budgeting mingguan kita mengeluarkan uang ini secara bertahap ya teman-teman, tidak langsung sekaligus di satu waktu. Nah lanjut tadi untuk budget dari family time, sisanya itu sebesar 8.000
rupiah. Jadi untuk total keseluruhan budget di bulan Desember ini sebesar Rp143.000. Alhamdulillah syukurillah ini akan aku masukkan ke binder saving ya teman-teman. Untuk pecahan 50.000 aku masukkan ke dana aman. Ini biasanya aku store tunai ke rekening ya. Nah, di video kemarin sudah aku jelaskan ya teman-teman untuk 4 jenis tabungan yang aku terapkan. Jadi untuk pengisian dana aman ini bisa di akhir bulan, bisa di awal bulan, menyesuaikan saja dengan keuangan yang ada karena fungsinya untuk mengcover segala jenis kebutuhan mendesak ya teman-teman. Nah, alhamdulillah ini untuk pecahan 2000 saving challenge-nya aku masukkan ke 2000-an ya teman-teman. Kemarin sudah panen, ini sudah terisi juga lumayan banyak. Tadi aku hitung ada 18 lembar teman-teman. Nah, fungsi dari saving challenge ini untuk memenuhi wishlist atau keinginan yang akan dibeli ya. Jadi pakainya dari si saving challenge ini. Nggak banyak, aku cuman punya saving challenge 2000, 5000 dan juga 10.000. Tapi alhamdulillah setiap kami membutuhkan barang elektronik atau kebutuhan yang harus dibeli, ini bisa kepake banget teman-teman. Untuk targetnya pun ini saving challenge 2000 target 100.000, kemudian saving challenge 5000 targetnya 100.000 juga, dan saving challenge 10.000 target 100.000. Untuk target aku tidak pernah mematok yang gede-gede karena ini juga perlahan ya teman-teman. Untuk kami yang gajinya itu bulanan, pemasukannya 1 bulan 1 kali, tidak memakai banyak beberapa kategori, jadi kami hanya menerapkan 4 jenis tabungan saja, tapi insya Allah sudah bisa mengcover ketika ada kebutuhan apa kita pakainya yang mana. Jadi memang aku menabungnya ya simple aja ya teman-teman, tidak membuat target bercabang atau kategorinya itu banyak karena bingung juga ngisinya ya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah walaupun saving challenge receh dan mulai menabung sedikit-sedikit, itu tuh ya nggak apa-apa banget ya karena mungkin menyesuaikan juga dengan kemampuan setiap keluarga masing-masing ya teman-teman, pastinya berbeda-beda. Nah, untuk kami hanya cocoknya menabung di 4 kategori saja, yaitu dana aman, saving challenge nabung emas, kemudian saving challenge receh, dan juga dana tabungan anak ya teman-teman. Jadi yuk buat teman-teman yang baru memulai budgeting atau yang sudah menerapkan budgeting, hayu semangat, harus menggebu-gebu karena nggak ada yang bisa ngerubah keadaan selain tekad dan juga kemauan diri sendiri. Ingat teman-teman, 1000 motivasi apapun tidak akan berhasil, tidak akan ada hasilnya kalau kita sendiri yang tidak mau memulai, yang tidak mau membangun habit sendiri. Memang tidak mudah teman-teman, aku pun sama, perjalanannya tuh amat sangat panjang, tapi nggak apa-apa, kita nikmatin aja. Ada masanya ngedon, ada masanya boncos, ada masanya lebih, ada masanya juga bisa upgrade lagi, bisa semangat lagi. Itu tuh nggak apa-apa banget, memang manusiawi ya, kita juga kan bukan makhluk yang sempurna untuk bisa perfect gitu ya, mengatur keuangan sedemikian rupa, bisa mencapai goals, bisa mencapai target. Jadi gak apa-apa banget, perlahan tapi jangan nyerah teman-teman ya. Ketika capek, kita istirahat dulu sejenak, langsung kita bangkit lagi untuk memulai lagi dengan semangat yang baru. Alhamdulillah tadi untuk saving challenge 5000 sudah aku isi, tadi yang aku isi 7 lembar ya teman-teman. Dan untuk saving challenge 10.000 aku isi 2 lembar. Alhamdulillah walaupun sedikit demi sedikit gak apa-apa, tapi ketika ada yang kami perlu atau yang kami pengen dibeli, dibutuhkan gitu ya, bisa dipergunakan. Nah oke, alhamdulillah syukurillah ini untuk update saving challenge-nya sudah selesai ya teman-teman. Nah untuk teman-teman yang menanyakan dompet budgeting bulanan dan juga perintilannya sudah aku taruh ya linknya di kolom deskripsi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini, semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.